Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia, NIM 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen remote access yang mempunyai tujuan yaitu mengetahui tipe-tipe remote access dan mengimplementasikan protokol remote dengan Telnet, SSH, dan RDP di GNS3 dan VirtualBox. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang manajemen remote access. Yang pertama yaitu membuat skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan remote access seperti gambar berikut. Jadi terdapat Windows 7, router, dan Ubuntu. Dan satu switch dan satu WinXP. Terdapat 3 device yang akan diremote yaitu Windows 7, router Mikrotik, dan Linux Ubuntu. Untuk remote Win 7 menggunakan protokol remote RDP, router Mikrotik menggunakan Telnet dan SSH, sedangkan Linux Ubuntu menggunakan SSH. Langkah percobaannya yaitu yang pertama, buat skema jaringan seperti pada skema jaringan di atas dengan GNS3 dengan ketentuan. Yang pertama, Windows 7 menggunakan versi profesional atau ultimate, dan yang kedua versi Mikrotik bebas, yang ketiga versi Linux Ubuntu bebas, keempat versi Windows XP bebas, dan yang terakhir setting IP address dalam satu network. Dan yang kedua yaitu remote Windows 7 dengan menjalankan MSTSC di dialog run dan masukkan IP 192.168.1.1 seperti ini gambarnya. Lalu yang ketiga yaitu remote router Mikrotik dengan Telnet port 23 dan SSH 22 dengan target IP 192.168.1.2 seperti ini gambarnya. Dan yang terakhir yang keempat yaitu remote Linux Ubuntu dengan SSH dengan port 22 dengan IP 192.168.1.3. Yang pertama, pastikan IP sudah terkonfigurasi dan dapat diping dari Windows XP. Seperti ini, nanti akan saya membuat video tutorialnya. Pastikan pula bahwa service SSH 2321 sudah terinstall. Ini terdapat di Ubuntu. Jika apabila kalian belum menginstal Ubuntu di VirtualBox, sebaiknya diinstal terlebih dahulu. Seperti ini. Di sini kalian buka GNS3 kalian. Yang pertama ada Windows 7. Seperti ini. Kita tunggu. Lalu selanjutnya ada router OS. Dan yang ketiga ada Ubuntu. Ubuntu ini diharapkan kalian sudah menginstal ya di VirtualBox dan disambungkan GNS3. Lalu ada switch. Dan yang terakhir ada PC. Seperti ini kurang lebihnya. Lalu kita sambungkan yang pertama Windows 7 ke switch, lalu yang kedua yaitu dari Ubuntu ke switch, dan yang ketiga PC seperti ini, dan yang terakhir dari router ke switch seperti ini. Kita tata ya agar sedikit rapi. Nah, kurang lebihnya seperti ini gambarnya. Lalu kita perlihatkan. Lalu setelah membuat skema jaringan, kita bisa run di sini.
Kita tunggu sampai semuanya berjalan dengan baik, yaitu Ubuntu, Windows 7, router, dan Windows XP-nya. Oh ya, di sini kita belum rename, maaf, nggak apa-apa, kelupaan tadi. Kita tunggu ya. Kita tunggu sampai nodenya berwarna hijau semua, yang artinya sudah berjalan dengan baik, betul-betul. Tinggal satu ya dari PC satunya, yaitu Windows 7 nya belum. Kita tunggu sampai selesai di sini. Nah, apabila sudah berwarna hijau seperti ini, berarti semua nodenya sudah berjalan dengan betul. Kita tunggu sampai semuanya berjalan. Di sini login juga tidak atau nggak apa-apa, tapi di sini saya login, masuknya kosong. Lalu yang pertama kali, sebentar, setelah membuat skema jaringan seperti gambar di atas dengan GNS3, yang pertama yaitu mengecek Windows 7 menggunakan versi profesional atau ultimate. Jadi sini kita ngecek dulu ya Windows 7 nya tuh termasuk Windows 7 apa, bisa dilihat di komputer sini, lalu klik kanan, seperti ini ya. Windows 7 nya seperti sudah betul. Lalu selanjutnya versi mikrotiknya bebas, versi Linux Ubuntu-nya bebas. Kita menggunakan Ubuntu 16 yang nanti kalau kalian belum menginstalnya di VirtualBox akan saya cantumkan di
bawah untuk mengunduhnya dulu ya. Lalu selanjutnya versi Windows XP bebas, setting IP address dalam satu network. Kita setelah ini akan setting IP network dalam satu network ya. Yang pertama kita buka Windows 7-nya dulu, kita setting IP-nya. Di sini bisa diklik kanan open network and sharing center. Sync adapter setting seperti ini. Properties. Kita buka IP-nya, kita setting IP-nya. Yaitu 192.168.1.1. Subnet MAC-nya mengikuti. Lalu oke. Setelah Windows 7, kita juga perlu setting IP di Windows XP. Kita buka Windows XP-nya. Kita tunggu sampai Windows XP-nya berjalan dengan baik. Seperti ini, ada muncul icon komputer di bagian kanan bawah. Bisa kita klik kanan. Kita setting dulu IP-nya. Yaitu 192.168.1.4. Subnet MAC-nya mengikuti. Lalu oke. Kita tunggu sampai ada tulisan local area connection is now connected. Lalu setelah itu kita buka di Windows XP-nya juga. Kita tes ping untuk mengetahui apakah sudah tersambung dengan Windows 7-nya, yaitu dengan mengetes ping 192.168.1.1. Seperti ini. Apabila sudah seperti ini, ada reply-nya, berarti sudah terkoneksi. Setelah itu kita buka Windows 7 seperti ini. Lalu kita sebentar, saya lupa, kita sudah setting tadi ya. Lalu remote Windows 7 dengan menjalankan mstsg di dialog run dan masukkan IP 192.168.1.1. Jadi kita buat usernya dulu ya di Windows 7, yaitu Windows XP-nya tadi. Kita bisa buka komputer. Di sini manage. Kita tunggu. Di sini ada, di sini teman-teman, local user and group. Di user kita buat tambahkan ya, add user. Di sini kalian tambahkan yaitu Windows 7 seperti ini. Bisa mengikuti langkah-langkah yang saya contohkan. Windows 7. Passwordnya kita beri nama satu saja ya. 1, konfirmasi passwordnya juga 1. Lalu untuk meremote kita menggunakan password never expired. Apabila ini tidak dicentang, kita akan tidak bisa meremotnya. Kita klik create. Lalu setelah itu kita close. Kita buka Windows 7 ini. Kita klik kanan. Ada, nah seperti ini. Bisa diklik 2 kali saja, juga tidak apa-apa. Di sini ada general, member of, dan profile. Kita masuk ke tab member of. Lalu di sini ada member of-nya yaitu user. Kita remove dan kita tambahkan yaitu di sini advanced, final. Kita tambahkan administrator. Oke. Jika sudah seperti ini, kita tambahkan lagi yaitu untuk meremotnya advance, final, itu nih remote desktop user. Seperti ini, kita klik 2 kali saja untuk menambahkan. Lalu oke, seperti ini. Apabila sudah, kita klik oke di sini. Nah sudah. Lalu kita buka Windows 7-nya juga lagi. Kita buka sebentar. Kita klik properties di sini ya.
kita akan meremote-nya, yaitu dengan di sini remote setting. Untuk meremote-nya kita menggunakan ini, allow connection from computer running any version remote desktop. Lalu kita oke. Tapi jangan lupa sebelum itu kita select usernya dulu. Di sini Windows 7. Kita oke, lalu kita oke. Jika sudah, kita beralih ke Windows XP. Seperti ini, kita buang saja. Kita start all program di aksesoris. Di sini ada remote desktop connection. Kita bisa mengetikkan di sini teman-teman untuk remote-nya. Saya akan bagi jadi 2 seperti ini. Kita lihat nanti apa yang terjadi. Seperti ini. Kita ketikkan di sini, yaitu inputkan user dari Windows 7-nya, yaitu kita inputkan IP-nya ya, 192.168.1.1. Lalu kita koneksi seperti ini. Kita masuk ke Windows 7 seperti ini teman-teman. Kita beli password 1 saja yang tadi sudah dibuat, lalu di enter saja. Ini dipilih yes. Kita tunggu. Nah di sini, wants to connect to the machine, klik untuk disconnect. Jadi kita okekan saja. Nah ini dia Windows 7-nya otomatis ke lock off. Dan di sini akan, nah dia sudah menyiapkan. Sebentar ya, kita tunggu. Nah, akan bertukar. Apabila kita mengetikkan di sini juga, kita klik Windows 7, kita pilih password 1, kita enter. Di sini akan juga kita oke. Nah, akan kembali seperti biasa. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita buka lagi PDF-nya. Ini sudah selesai. Selanjutnya remote router mikrotik dengan telnet port 23 dan SSH port 22 dengan target IP 192.168.1.2. Seperti ini. Kita buka Windows XP teman-teman. Nah seperti ini, bisa di close saja. Kita buka Winbox-nya. Sebentar, kita besarkan seperti ini. Nah, kita tunggu ya. Apabila Winbox-nya sudah berjalan dengan baik, address kita langsung ke tab IP, address kita tambahkan. Kita tambahkan yang pertama, yaitu untuk ini. Sebentar, saya lupa. Kita tambahkan untuk routernya ya, router dan Ubuntu-nya 192.168.2/24 di Ethernet 1. Kita oke, kita tambahkan lagi 192, maaf saya terlalu excited, 192.168.1.3/24 di Ethernet 1 juga teman-teman. Bisa di oke. Lalu kita lihat di tab IP di bagian service. Nah seperti ini, ada SSH di port 22 dan telnet di port 23.
Setelah itu kita buka putih di sini. Nah, di sini kita tes ya teman-teman, yaitu kita ketikkan untuk SSH-nya yaitu 192.168.1.2 di port kedua SSH open ya. Seperti ini kita bisa klik yes admin. Nah, ini sudah masuk, sudah betul jika seperti ini. Lalu ini untuk SSH. Yang selanjutnya yaitu untuk telnet di port 23. Jadi 192.168.1.2 di port 23 telnet. Seperti ini, port 23 telnet open. Kita ketikkan admin, passwordnya. Nah, seperti ini. Passwordnya bisa dikosongkan saja ya. Nah, apabila sudah masuk ke Mikrotik seperti ini, itu sudah betul dan dapat di remote. Lalu selanjutnya kita buka PDF-nya lagi. Nah, ini sudah selesai. Dan terakhir, remote Linux Ubuntu dengan SSH port 22 dengan target IP 192.168.1.3 dengan ketentuannya yaitu pastikan IP sudah terkonfigurasi dan dapat di-ping dari Windows XP seperti ini. IP-nya kita setting dulu nanti di Linux-nya. Lalu pastikan pula bahwa service SSH-nya sudah terinstall. Jadi apabila di Linux kalian SSH-nya belum terinstall, maka bisa diinstal dengan cara seperti ini, apt get install SSH. Tapi biasanya pas lagi kalian pertama kali install Linux itu sudah ditanya untuk menginstal SSH apa tidak. Bisa dicentang saja apabila tidak ingin menginstal ulang. Kita masuk ke Linux. Nah, seperti ini. Yang sebelumnya sudah aku buat di sini. Kita masukkan Amelia FW, passwordnya Amelia FW. Seperti ini. Kita tunggu. Kita tunggu ya. Nah, seperti ini. Apabila sudah, kita setting IP-nya dulu ya. Caranya yaitu if config seperti ini. Nah, ini kondisi belum di setting IP-nya. Coba kita setting ya. Yaitu bisa klikkan sudo. Kalian bisa ngikutin aku ya. Sudo if config and seperti ini. Yang kita mau ya yaitu 192.168.1.3/24 seperti ini. Nah, sudah. Kita tes apakah sudah. Nah, di sini perbedaannya apabila di atas tadi belum tertera, di sini inet address, di bawahnya npos 3 ini. Nah, di sini ada inet addressnya yang kita inginkan yaitu 192.168.1.3. Berarti sudah disetting IP-nya di Linux. Lalu kita buka untuk Windows XP-nya.
di sini bisa kita minimize. Nah, di sini Windows XP ya teman-teman. Kita tes ya, Linux-nya apa berjalan dengan benar. Ping 192.168.1.3. Nah, seperti ini. Sudah betul, sudah terkoneksi. Lalu setelah itu kita remote di Windows XP-nya dengan putih. Kita lakukan hal yang sama. Seperti ini. Ini di putih, kita ketikkan di sini ya, 192.168.1.3. Portnya 22 SSH ya, seperti ini yang diinginkan. Sebentar. Nah, di sini ya, remote Linux-nya di SSH port 22 dengan target IP-nya seperti ini. Nah, sudah seperti ini di SSH port 22, lalu kita open. Yes. Loginnya kita menggunakan user Linux yang sudah kita buat seperti ini. Nah, sudah login seperti ini, berarti sudah benar. Lalu yang terakhir, kita melakukan reboot di Windows XP. Kita remote dengan cara yaitu gini, sudo bismillah. Nah, sudah begini, close network connection, kita oke saja. Nah, di sini otomatis Linux Ubuntu-nya lock off, stop dia. Nah, seperti ini. Mungkin ini video tutorial dari saya untuk manajemen remote. Kurang lebihnya mohon maaf apabila